Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay ke channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Waras Kasam. Masya Allah Kasam, doanya lagi sakit Allah saatkan teman Kasam yang berjuang di rumah majikan. Tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ya ampun. Kalian libur kemana hari ini? Happy holiday buat kalian yang libur. Jangan lupa makan makanan yang enak. Hati-hati ya. Teman Kaisam juga yang lagi di rumah sakit, semangat cuy. Yang sakit jangan diam, ayo berobat, mumpung kamu punya ID Hong Kong. Cari rumah sakit pemerintah terdekat majikan kamu dan Podungfo. Datang ke bagian administrasi untuk pengecekan sakit kamu. Bayarnya tuh 180 udah obat cuy. Terus kalau misalkan memang ada penyakit yang butuh rujukan, dokter itu tidak akan diam. Ya, jadi buat kalian yang merasa sakit-sakit jangan diam. Hari ini pun kita bahas tentang teman kita ya. Ini miris banget ya. Kita cuy kalau hidup di luar negeri kalau enggak berani, segala-gala takut, ya maka hak kita pun akan dirampas gitu sebagai pekerja migran. Kita jangan berbicara kita masih anak baru gitu ya cuy ya. Yang enggak punya pengalaman, terus digitukan seenaknya aja. Digitukan seenaknya aja itu apa Kaisam? Orang sini itu kalau enggak suka gimana caranya dia bisa mengeluarkan kita tanpa membayar kita. Tanpa membayar hak-hak kita. Tapi ingat, kita itu di-cover oleh suatu aturan. Kalau misalkan kita dipecat, di-terminate tanpa ada pemberitahuan 1 bulan, itu maka suka nggak suka majikan itu wajib memberikan uang setara 1 bulan gaji yang kita sebut surat uang terminate itu cuy. Itu harus. Walaupun kamu kerja baru 3 hari, 4 hari, selama kamu punya visa kerja dan kamu sudah bekerja dengan majikan ini, maka majikan itu kalau memulangkan kita ya wajib membayar kita kalau nggak ada pemberitahuan 1 bulan. Tapi kayak some agent itu kayaknya ngebela majikan, wajar. Karena dalam kurun waktu kerja misalkan 9 bulan ya, agent ini otomatis sudah mendapatkan potongan agensi ya. Nah ini sudah menyelesaikan biaya potongan gitu. Jadi kalau misalkan kita dipecat pun ya agent nggak rugi gitu. Yang rugi siapa? Kita cuy, pekerja migrannya. Karena kita datang dari Indonesia ke sini kita kerja pun butuh modal. Iya dong, kita bayar potongan itu memangnya kita nggak modal? Modal itu. Bahkan puluhan ribu ya. Bahkan sebulannya ada yang 2.500 cicilan agensi itu. Nah ini ya, maka dari itu jangan mau kalau kita didiskriminasi ya. Dizolimi sama majikan ataupun agennya juga membela majikan. Yang harus fighting siapa? Kita. Ada KJRI. Tapi Kaisam tiket pesawat saya langsung dibelikan, apapun itu. Batalkan saja penerbangannya. KJRI pun pasti akan menyarankan untuk batal terbang. Ambil dulu hakmu. Ayo kita bahas kisah ini, menarik ya. Supaya teman-teman kayak Disam, supaya mama tua kaplak ini jangan dibodoh-bodohi ya. Ayo kita bahas cuy. Kita sebut aja Mbak ini namanya Mbak A. Jadi Mbak A ini punya teman cuy. Temannya yang menghubungi kayak Disam. Kayak Disam, tolongin teman saya dong. Tolongin apa? Kenapa teman kamu? Teman saya ada di agensi Kaisam, penerbangannya itu nanti sore. Kemarin sore itu, sekarang banyak kayak Samcak udah di rumah. Jadi si pekerja migran ini kayak Tisam chat, mana coba nomornya, ternyata mbaknya juga sudah chat kayak Tisam. Kayak Tisam, kalau di blacklist itu kita bisa ke sini nggak? Kenapa kamu di blacklist? Alasannya apa? Apa kamu dilaporkan polisi? Apa kamu mencuri dan lain-lain? Tapi nggak jawab mbaknya. Mungkin rasa ketakutan ya. Nggak ada majikan bisa nge-blacklist kita kalau nggak ada laporan polisi. Itu majikan tuh nggak bisa nge-blacklist. Walaupun ada laporan polisi, kalau kamu dibebaskan sama polisi dan tuduhan majikan itu tidak kuat dan tidak ada bukti, maka nggak ada kata blacklist cuy. Kamu masih bisa cari majikan. Ya. Oke, kita bahas yuk. Jadi si Mbak A ya, ini yang dipulangkan ya kemarin sore. Dia ini kerja di rumah majikan 9 bulan cuy. 9 bulan berarti datanya masih dikunci. Minimal 10 bulan dia udah lepas kunci. Nah 9 bulan ini otomatis masih harus diproseskan dari PT yang sama. Terus si Mbak A ini dipulangkan ke agensi dengan mau menandatangani surat
ganti rugi ke majikan. Kenapa kamu harus ganti rugi? Kamu mecahin barang sesuatu atau apa? Saya dituduh mencuri, Kaisam. Berapa uang yang dituduhkan? 2.000 Hong Kong dolar. Kok bisa? Kamu mencuri? Enggak. Demi Allah saya enggak mencuri. Bagaimana caranya saya mencuri? Kalau kamarnya dia itu setiap hari dikunci. Lah kok bisa kamunya? Kenapa kamu nggak ngomong? Kenapa kamu nggak protes? Saya nggak ngerti bahasa. Saya nggak ngerti. Agent pun ngebela majikan. Sampai pada akhirnya agent itu ngomong, kalau misalkan ya udah nurut aja. Karena majikannya ini akan mengancam mbaknya mau di-booking. Majikannya geger hilang 2.000 Hong Kong dolar. Sedangkan kamarnya aja dikunci aja, Kaisam. Lo kamu percaya aja dan mau. Bisa takut. Akhirnya si majikan ini menelpon agensinya untuk dikembalikan mbaknya ini ke boarding dan langsung diberikan tiket pesawat hari itu juga. Nggak boleh besok-besok. Yang jadi anehnya, si pekerja migran ini punya saudara. Saudaranya ini memastikan ke agen harus naik pesawat. Tidak boleh kabur ini anak. Yang jadi pertanyaan, saudaranya ini agen siapa bukan? Kok nggak ngebela saudaramu kalau misalkan memang iya dia tidak mencuri? Tanyakan dulu, ada buktinya nggak dia mencuri? Kayak Tisam yang orang lain aja. Ini tidak langsung mempercayai mbaknya mencuri gitu. Karena karakter orang Hongkong sini itu gampang banget untuk nuduh gitu. Tapi kok yang jadi saudaranya ini nggak ada pembelaan ke mbaknya? Kasihan loh. Dia loh mau bekerja di sini. Kenapa nggak dibela mbak? Kenapa nggak diperjuangkan hak-haknya? Kalau misalkan memang ini anak mau dipulangkan, lumayan. Uang terminit itu bisa buat modalnya dia kalau dia nggak kembali lagi ke Hongkong. Ini kan pertanyaannya siapa nih yang ini yang zolim ya. Maka dari itu cuy, ini yang pentingnya kayak Tisa mengedukasi teman-teman KSM sebagai pekerja migran. Kalian memiliki hak walaupun semuanya itu menuduh kamu, walaupun semuanya itu tidak care sama kamu. Apa sih yang harus bisa kita lakukan KSM saat ada di posisi ini? Ayo kita bahas. Mbak A, saat kamu dituduh sama majikan ya, Mbak A ini kan dituduh ya, Cece, kamu ngambil 2.000 ya? Enggak majikan, bagaimana saya menuduh? Kalau misalkan memang kamu tidak bisa bahasa, diam. Gak apa-apa, Om Ci. Kan masa Om Ci aja nggak bisa ngomong. Ngomong aja Om Ci. Ya kan? Nah, kalau misalkan majikan ini menghadi-hadi, kamu suruh poking aja, poking lah dadai, mkoy. Kamu poking lah dadai. Silakan, polisi yang membuktikan. Saat polisi datang kita nggak usah gentar, orang kita nggak ngambil. Polisi Hongkong itu profesional cuy. Itu tidak akan langsung mempercayai majikan atas laporan walaupun ID kita dicatat. Nggak usah takut. Itu karena proses laporan dari majikan itu. Tapi kalau misalkan hanya sebatas laporan dan tidak ditemukan bukti, ya udah gitu, hanya sebatas laporan. Iya, kalau buktinya itu nggak kuat, polisi pun tidak akan membawa kamu gitu. Nah, dari sini nih, majikan itu mempoking atau menuduh ini ada beberapa kemungkinan, di mana dia nggak mau bayar uang terminit. Karena dia udah nggak suka sama kita, jadi dia nggak mau bayar uang terminit. Itu dugaan kuatnya ya cuy. Makanya mengada-ada. Nah ini posisi majikannya menggertak mbaknya gentar. Ya udah kalau misalkan kamu nggak mau poking, nggak mau tanda tangan, pas begitu mungkin gajian, kamu tanda tangan, potong gaji, kembalikan uang saya 2.000 dan kamu boleh pulang. Boleh saya kembalikan ke agensi tanpa saya mempoking, tanpa saya mempolisikan kamu. Ini kan situasi sulit oleh mbaknya ya, karena takut di mindsetnya anak baru, dipoking, di penjara, nanti gimana saya? Ini kan udah macam-macam ya teman kita ini berpikir ya. Tapi tetap tenang cuy. Katakan sama majikan kalau seperti itu, saya tidak mau. Saya tidak mau menandatangani. Saya lebih baik di penjara. Orang saya nggak ngambil kok. Tapi sayangnya di kasus ini mbaknya tanda tangan. Di mana mbaknya ini mengiyakan untuk mengembalikan uang 2.000. Itu artinya apa? Ya majikan senang loh. Harusnya gaji kita full, dikurangin 2.000, kenal nih jebakan kita. Hahaha gitu kan. Lumayan 2.000 ini yang mbaknya kembalikan, ini bisa buat beli tiket mbaknya. Ini kan politik majikan.
Akhirnya dikembalikanlah cuy, si pekerja migran ini di agensi. Dikurunglah dia di agensi, nggak boleh kemana-mana. Kaisang kalau kayak gini gimana? Oke, kalau misalkan kamu dikurung di agensi, kabur aja. Kabur kemana Kaisang? Menjadi overstay? No, kaburlah ke KJRI. Lantai 1 di belakangnya pos satpam itu bagian pengaduan. Kabur dari agent ya, kamu yang disekap-sekap agent, yang paspornya ditahan, terus kamu nggak bisa cari majikan lagi. Kabur dulu, pura-pura buang sampah, kamu kabur ke KJRI. Bu, saya mau mengadukan. Mengadukan apa? Ceritakan semuanya, Bu, saya dituduh mencuri, Bu, saya harus pulang di sini, tapi saya nggak dapat hak. Pastinya KJRI akan menghentikan aktivitas agensi yang mendiskriminasi kamu, yang memaksa kamu untuk pulang secepatnya. Karena KJRI pun nggak akan terima kamu digitukan. Karena ada prosedur di mana saat kamu dipecat, hak kamu harus terbayar dulu. Walaupun itu tiket pesawat sudah dibelikan, cuy. Wajib majikan mengganti. Gugurkan saja tiket pesawat, kita naik lebur, tuntut dulu hak, dan kita tuntut pun tiket ganti. Siapa suruh kamu belikan tiket cepat-cepat tanpa mau membayar? Jangan seenaknya gitu dong. Pekerja migran Indonesia tidak bisa diginikan. Coba kalau SDM teman-teman kita ya pada berani gitu. Majikan nggak akan mungkin semena-mena kayak gini. Maka dari itu, apa yang harus dilakukan terobosannya? Kita harus mulai dari sekarang untuk berani mengambil hak kita. Sepakat nggak? Ya, Boy. Caranya gitu ya. Terus kalau kita misalkan sudah lewat dari 10 bulan, kita masih bisa cari majikan, kita ngomong sama agennya. Kenapa kamu mempercayai majikan tanpa bukti, Jan? Debat di situ. Udahlah kamu itu, orang kamu itu mencuri kok. Loh, kamu ngomong kayak gitu kalau misalkan anakmu, saudaramu, kakakmu, adekmu dituduh kayak gitu, kamu terima nggak, Jan? Jangan mentang-mentang kamu sudah mendapatkan potongan dari kita, terus kamu seenaknya kamu pulangkan saya ke PT. Jangan mentang-mentang saya itu kurang bahasa. Ini namanya bisnis ya cuy ya. Tapi nggak semua agent itu punya hati. Ya ini termasuknya mbaknya. Korban agensi pun korban majikan. Kenapa Kak Isam diomongnya korban agensi? Wah, agensinya nggak bisa ngebela kok. Malah agentnya itu udah, ya udah nih, kamu saya kasih 2.000. Entah itu 2.000 dari sisa gajinya dia, atau 2.000 itu adalah mungkin majikannya sudah memberikan hak penuh ke agensi dan diberikan 2.000. Kita patut dong menduga, benar nggak? Tidak ada keterbukaan di sini. Bahkan saudaranya pun mengepus supaya mbak ini duduk di pesawat, jangan sampai lengah dan jangan sampai kabur. Maksudnya apa kalian ini? Kok kalian menggitukan pekerja migran yang benar mau kerja gitu? Terus Kaisang ngomong, kamu gimana mau dibatalkan tiket pesawatnya? Kalau dibatalkan tiket pesawatnya, ayo kita tuntut ke labor. Ya udah Kaisang, nggak apa-apa, saya pulang aja dulu. Wah, lemah kayak Tisam. Yuk bagaimana Kaisang bisa memperjuangkan teman kayak Tisam kalau yang punya badannya sendiri aja nggak mau memperjuangkan dirinya sendiri? Karena apa? Takut. Kenapa harus takut? Pasti dikasih tiket ganti. Ya, jadi buat teman-teman KSM di luar sana yang dituduh mencuri, terus seenaknya majikan itu mengeluarkan dengan sisa gaji pun yang tidak dibayar. Sudah dibelikan tiket pesawat pada hari itu pun kita pulang, kabur. Kaburnya jangan jadi overstay, kaburnya untuk menuntut hak-hak kita dulu. Enak dulu, bentar dulu, jangan kasih saya terbang dulu. Saya mau tuntut dulu hak-hak saya. Apa sih haknya? Saat kita diputus kontrak hari itu juga dan kita dikeluarkan dari rumah majikan, ingat, uang setara gaji itu sebagai pengganti pemberitahuan karena tidak ada pemberitahuan kecuali majikan ngomong, Cece bulan depan kamu keluar ya. Itu nggak ada tuh uang itu. Yang ada sisa gaji dari tanggal gajian ke tanggal kamu keluar itu yang didapat. Tapi kalau pada hari ini juga kamu harus geret koper setara 1 bulan gaji itu, ingat tuh 4870. Itu kamu wajib menerima karena kita diputus secara sepihak dan tanpa pemberitahuan ya. 1 bulan gaji, sisa gaji dari tanggal gajian sampai tanggal kamu keluar ya itu yang didapat. Misalnya kamu tanggal gajian tanggal 1, keluar di tanggal 5, berarti 5 hari itu sisa gajinya. Akomodasi 100, transportasi ya akomodasi itu ya cuy ya. Jadi dari kamu sini sampai ke bandara itu dihitungnya 100 Hongkong dolar. Terus tiket pesawat. Tiket pesawat itu wajib. Kasih tiket pesawat apa boleh diuangkan? Aturan labor itu tidak bisa diuangkan karena labor itu tidak mau kamu itu membohongi atau tidak kembali ke negara asalmu. Tapi kalau misalkan majikan sama kamu memiliki kesepakatan, ya udah, Cece
saya nggak mau belikan tiket pesawat mungkin karena harganya mahal dan kamu juga tidak membutuhkan, nih saya ganti segini tiket pesawat. Kalau kamu ridho dan kamu ikhlas, ya udah, sah, tetap sah. Sah antara kesepakatan kalian berdua gitu. Tapi kamu pun tidak bisa memaksa majikan untuk diuangkan itu tiket. Ya, karena kamu tidak pulang misalkan, majikan pelit amat sih nggak dikasih tiket pesawat, ya karena memang aturannya itu tidak wajib mengganti uang cuy. Ya itu. Jadi ingat ya, 1 bulan gaji harusnya Mbak yang pulang kemarin itu mendapatkan 1 pemberitahuan, 1 bulan. Terus sisa gaji, tiket pesawat dan akomodasi. Setelah dihitung cuy, harusnya Mbak yang kemarin pulang itu bisa mencapai 9.700 Hong Kong dollar. Dia cuma dikasih 2.000 Hong Kong dollar aja. Yang untung siapa? Yang rugi siapa? Yang untung silakan jawab sendiri. Yang rugi silakan jawab sendiri. Maka dari itu pekerja migran, saat kalian diputus kontrak dan dituduh selama kamu tidak mengambil, jangan takut. Ya, ada labor untuk mengambil hak kamu. Caranya itu tadi, buang sampah pura-pura kabur, lari ke KJRI, minta perlindungan. Konsulat itu pasti akan negur agennya. Kenapa ini anak tidak kamu perjuangan dulu haknya? Nggak akan mungkin, nggak akan mungkin KJRI itu tidak membela kita cuy. Ya, tapi jangan by phone. Kalau by phone ini sibuk KJRI. Sistemnya ini, silakan tinggalkan pesan. Langsung aja datang ke KJRI, dijobrak itu KJRI. Ya. Nah, ini pembelajaran untuk kita. Kisah Mbaknya semoga menjadikan kita lebih berani aja ya. Mungkin itu sharing KSM hari ini. Semoga bermanfaat dan Mbaknya sekarang sudah ada di rumah. Dan agennya yang mungkin merasa yang memulangkan Mbaknya, tolong diperbaiki lagi untuk sistem kerja bisnisnya supaya berdiri di tengah-tengah, jangan sampai merugikan pekerja migran. Karena pekerja migran suka nggak suka, ini adalah aset. Tanpa kita, kamu pun bisnis tidak berjalan. Jadi jangan anggap kita ini barang yang sudah tidak digunakan terus dibuang. Kita punya manusia, kita manusia yang punya hati dan punya perasaan. Kita punya skill dan kita punya yang bisa kita berikan kepada majikan. Jadi janganlah kamu berpikir sebelah mata memandang pekerja migran. Ya, oh kamu tuh kerjanya itu menyalurkan TKW. Tapi kalau misalkan kamu tidak membela kita, yuk lambat laun tuh bisnismu itu akan kacau sendiri gitu. Ya, ya semoga aja kita masih memiliki agensi-agensi yang bisa memberikan hak kita secara penuh ya cuy ya. Coba spill agen kalian, kira-kira bertanggung jawab nggak? Coba di kolom komentar agen mana sih yang direkomendasikan. Mungkin agen kalian bagus, silahkan komen ya. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.